Oke, hari ini kita akan membedah salah satu pemikiran investor paling legendaris di dunia, Warren Buffett, dan bagaimana sih sebetulnya dia membangun kerajaannya yang luar biasa itu. Hidup itu seperti bola salju. Ini kutipan dari Warren Buffett sendiri. Dan ini adalah kunci buat memahami segalanya tentang dia. Coba bayangin deh, sebuah bola salju kecil yang mulai menggelinding dari puncak bukit, makin jauh dia menggelinding, makin besar ukurannya, dan makin kenceng juga lajunya. Nah, itulah metafora yang sempurna untuk kekuatan compounding, atau yang kita kenal sebagai efek bola salju. Tapi, ini dia yang paling penting. Bagi Buffett, bola salju ini nggak dimulai dengan uang. Sama sekali bukan. Awalnya tuh justru dari sesuatu yang jauh lebih mendasar. Pengetahuan, kebiasaan, dan yang paling utama, kepercayaan. Jadi yuk kita mundur sedikit ke awal mula untuk melihat gimana sih gulungan pertama bola salju ini terbentuk. Kita mulai dari masa kecil Buffett. Disinilah prinsip ini pertama kali berakar. Jauh sebelum dia beli saham pertamanya, dia itu udah sibuk ngumpulin sesuatu yang lain, yaitu data. Dia ini benar-benar terobsesi loh. Bayangin aja, ada anak kecil yang sortirin ribuan tutup botol, bukan buat dikoleksi, tapi buat riset pasar. Dia menyerap informasi itu kayak spons, mengubah setiap hobinya jadi pelajaran bisnis. Mau itu nulis harga saham di papan tulis, atau nganalisis peluang pacuan kuda, dia terus-terusan bikin bola salju pengetahuannya jadi makin besar dan makin besar. Dan dari tumpukan pengetahuan inilah, dia menemukan salah satu ide paling kuat dalam dunia keuangan. Bahwa uang itu bisa punya pekerjaan sendiri. Uang bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk pemiliknya. Dan dia nggak cuma berteori, dia langsung praktek. Lihat aja kisah kerajaan mesin pinballnya ini. Begitu mesin pertama dapat untung $25, uangnya nggak dia pakai jajan. Nggak, langsung dia puterin lagi buat beli mesin kedua. Terus mesin ketiga, dan seterusnya. Setiap mesin baru itu jadi aset yang kerja buat dia, bikin bola saljunya mengelinding makin cepat. Ini tuh kayak pelajaran masterclass soal penggandaan modal dalam bentuknya yang paling sederhana tapi jenius. Oke, jadi Buffett udah punya ilmunya. Dia udah paham betul soal modal. Tapi biar bola saljunya jadi raksasa, dia butuh dua hal. Bukit yang super panjang dan banyak salju basah. Nah, saljunya ini datang dalam bentuk kepercayaan. Dia nggak pergi ke bank-bank besar di New York. Enggak. Dia justru pulang kampung ke Omaha, terus dia datengin orang-orang yang udah kenal dia seumur hidupnya, keluarga dan teman-teman dekatnya. Dia minta mereka untuk mempercayakan uang hasil kerja keras mereka ke dia. Coba lihat deh siapa aja investor pertamanya. Ini bukan dana-dana institusional raksasa. Ini bibinya, ayah mertuanya, kakaknya sendiri. Kepercayaan mereka lah yang jadi bahan bakar awal yang bikin bola salju uangnya mulai menggelinding dengan serius. Di sini, dia nggak cuma mempertaruhkan modal mereka, tapi juga reputasi dan nama baiknya di hadapan orang-orang terdekatnya. Dan dia berhasil membalas kepercayaan itu dengan hasil yang, wow, luar biasa. Cuma dalam waktu 13 tahun, modal awal yang kelihatannya nggak seberapa itu meledak jadi lebih dari $100 juta. Setiap tahun yang sukses, itu nggak cuma nambahin uang, tapi juga memperkuat kepercayaan yang akhirnya narik lebih banyak modal lagi dan bikin bola saljunya meluncur makin kencang menuruni bukit. Tentu aja, punya bola salju raksasa dan bukit yang panjang itu percuma kalau Anda nggak bisa jagain bola saljunya biar tetap utuh kan? Nah, Buffett butuh seperangkat aturan main buat bisa melewati medan yang kadang berbahaya ini. Jadi, gimana caranya dia melakukan itu? Gimana dia bisa mastiin bola saljunya nggak pecah atau nyasar dari jalurnya? Jawabannya ada pada filosofi investasi yang sangat disiplin. Prinsip utamanya adalah ini, margin of safety, atau batas aman. Ini ide yang dia dapat dari mentornya, Ben Graham, bapaknya value investing. Gampangnya gini, beli sesuatu dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai sebenarnya. Dengan begitu, Anda punya bantalan kalau ada yang salah. Ini tuh jaring pengaman yang ngejaga bola saljunya biar nggak hancur berkeping-keping. Tapi cara berpikirnya ini berevolusi. Awalnya dia tuh kayak Graham, suka nyari puntung rokok. Maksudnya perusahaan jelek yang harganya murah banget, yang masih punya satu isapan gratis terakhir. Tapi rekannya, Charlie Munger, berhasil meyakinkan dia buat mengubah pendekatan. Kata Munger, lupain puntung rokok. Jauh lebih baik beli perusahaan yang hebat dengan harga yang wajar. Nah, pergeseran pemikiran inilah yang jadi kunci, yang bikin dia bisa memegang investasi jauh lebih lama dan membiarkan efek bola salju benar-benar bekerja secara maksimal. Dan apakah aturan main ini berhasil? Angka-angka ini udah menjawab semuanya. Selama periode ini, performa dia bukan cuma sekedar ngalahin pasar, tapi jauh melampauinya. Bayangin, rata-rata imbal hasil tahunannya lebih dari 30%, sementara pasar secara umum cuma di bawah 10%. Kecepatan bola saljunya benar-benar nggak masuk akal.
Biar lebih kebayang lagi, gini deh, kalau misalnya Anda salah satu investor pertamanya dan naruh $1.000 di tahun 57, 11 tahun kemudian, uang Anda itu bakal jadi lebih dari $27.000. Kalau uang $1.000 yang sama Anda taruh di pasar saham biasa, paling cuma jadi kurang dari $3.000. Filosofinya ini bukan sekedar teori, hasilnya benar-benar nyata dan mencengangkan. Oke, setelah seumur hidup menggelindingin bola salju terbesar dalam sejarah keuangan, muncullah satu pertanyaan terakhir. Kalau bola salju itu sudah sampai di ujung bukit, mau diapain? Nah, jawaban Buffett ini mengubah seluruh narasi. Dari yang tadinya cuma soal menumpuk kekayaan, jadi soal sebuah warisan. Dia memutuskan untuk nggak mewariskan semuanya buat keluarganya atau membangun dinasti. Sebaliknya, dia memilih untuk memberikan bola salju raksasanya itu supaya bisa dipakai untuk mengatasi beberapa masalah terbesar di dunia. Dan pada akhirnya, filosofi bola salju Buffett itu jauh melampaui urusan uang. Kutipan ini nunjukin kalau dia paham betul bahwa nilai terbesar dalam hidup, seperti cinta, kepercayaan, reputasi, itu juga punya efek majemuk. Itu adalah hal-hal yang nggak bisa Anda beli, tapi cuma bisa Anda dapatkan dan tumbuhkan seiring waktu, justru dengan cara memberikannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Efek bola salju ini bukan cuma untuk miliarder. Kita semua setiap hari sedang menggandakan sesuatu. Entah itu kebiasaan baik atau buruk, pengetahuan atau ketidaktahuan, hubungan yang kuat atau yang rapuh. Pertanyaannya sekarang adalah, bola salju apa yang sedang Anda bangun?